sedikit aneh, lucu. Ya, puji Tuhan. Jadi saya bernama Linda Bawetik, suami saya Alex Lemoncina. Jadi saya mau memetik lemoncina. Haleluya, puji Tuhan. Yang luar biasa Tuhan itu dalam kehidupan kami, dalam setiap pelayanan kami. Dan nanti sebentar kesaksian yang luar biasa ya. Tetapi saat ini saya mau bersaksi secara pribadi saya tentang pertolongan Tuhan itu yang berlaku dalam kehidupan saya ketika saya bisa ada sampai saat ini. Karena di hari ini saya sebenarnya belum dari hari itu kita mau kasih tahu. Cuma tadi Kak Eca bilang sama terjadi saksi. Saat ini saya berhari ulang tahun di hari ini. Saya mau sambut Bapak Gembala. Tapi puji Tuhan saya masih muda. Ya, sekarang hari ini saya genap 27 tahun. Ya, luar biasa Tuhan, masih muda sekali. Ya, tapi firman Tuhan berkata, jangan mereka memandang engkau rendah karena engkau muda. Amin. Tapi hiduplah bijaksana dengan akal budi yang Tuhan kasih bagi kita semua. Ya, itu sebabnya pada saat ini saya mengundang Kak Eca, Kak Alfa untuk mendampingi saya sebagai kakak senior saya, karena suami anak saya tidak ada di bersama dengan saya, untuk sama-sama membawakan pujian. Ku ada sebab anugerah. Haleluya. Luar biasa Tuhan itu dalam kehidupan saya. Karena tadi malam suami dan anak saya sudah teleponnya. Sebenarnya saya lupa kalau saya mengadakan perjalanan dari Maluku Utara Halmahera Timur, dan nanti perjalananmu kemari,
tanggal 27 betul. Nah, berarti besok itu tadi hari ulang tahun tanggal 28. Puji Tuhan, tidak kebetulan, amin. Tidak kebetulan pada saat ini saya dipercayakan oleh Tuhan untuk membagi berkat kebenaran firman Tuhan, dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Ibu Rohani yang mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan, tidak akan berlambatan waktu. Mari kita sama-sama akan buka kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang 144. Mazmur pasal 144 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, "Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya?" Ayatnya yang keempat, "Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat." Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Daud dia menyadari kalau tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Daud dia menyadari kalau tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan, dia tidak akan bisa menjalani kehidupannya. Itu sebabnya pada saat ini dalam kebenaran firman Tuhan dia berkata, "Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya?" Tentunya karena kita tahu kita adalah seorang anak raja, ya, kita seorang anak Allah yang hidup. Kita tahu bersama Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan kita. Amin. Karena di hari-hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan akan mencari orang-orang yang melakukan setiap kebenaran, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Itu sebabnya pada saat ini kehidupan kita ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Ya, kehidupan kita ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga Daud dia bisa berkata, "Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya?" Kalau saya pribadi, saya mau bisa berkata bahwa karena saya anak Allah, sehingga Tuhan itu memperhatikan saya. Amin. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-103, coba kita lihat di sana. Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga." Pada saat ini kita akan melihat kehidupan manusia ini berlanjut seperti roda yang selalu berputar. Amin. Kita tidak akan pernah tahu akan apa yang menjadi hari besok. Ya. Yang berkata kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Amin. Besok itu kita akan hadapi lain lagi. Puji Tuhan, saat ini kita menghadapi dalam kelimpahan. Tetapi besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena firman Tuhan berkata, "Rancanganku bukanlah rancanganmu." Tetapi setiap rancangan yang datang daripada Tuhan itu tidak ada yang merancangkan kecelakaan, melainkan mendatangkan damai sejahtera datang dari Tuhan. Itu orang-orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Apalagi di hari-hari ini, firman Tuhan berkata di hari ini hari-hari yang jahat, kata firman Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Tetaplah berdoa. Amin. Berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, kata firman Tuhan. Ya, lawanmu si iblis, dan bukan gampang, saudara. Bapak Ibu yang diberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita sangat diperhatikan oleh Tuhan. Jadi itu kehidupan kita manusia yang ada seperti kata firman Tuhan, seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Kini ia berbunga menjadi saksi, amin. Menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca semua orang, menjadi kesaksian yang hidup bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, menyatakan tentang kedahsyatan Tuhan bagi orang
supaya mereka dapat melihat tentang apakah Tuhan itu. Amin. Apakah Tuhan itu? Itu sebabnya pada saat ini kehidupan kita harus menjadi berkat. Amin. Menjadi saksi di Yerusalem. Pada saat ini saya mau berkata dalam pelayanan kami yang ada di sana, saya berkata Yerusalem itu sama halnya dengan kita menjadi saksi bagi keluarga kita. Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi saat ini kami pelayanan di kampung halamannya dari suami saya, ya, Pendeta Alex Mencina. Saya pikir waktu saya jadi dengan suami saya ini cuma dia sendiri kasihan itu lemon Cina. Padahal saya pikir di kampung sana setengah kampung betul itu lemon Cina. Puji Tuhan, ya, luar biasa. Meskipun dalam pelayanan ada begitu banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam pelayanan kami, saudara bisa bayangkan sudah 7 gembala buka pelayanan kami tidak bisa terbuka. Dan yang ke-7 ini torang. Sampai saya merenungkan, Tuhan, berarti nanti di angka sempurna dan baru tak buka nanti pelayanan. Karena di sana harus orang anak kampung sendiri baru bisa diterima. Karena kalau cuma orang lain bukan anak kampung, tidak usah pukul. Itu pun anak kampung sendiri tidak diakui selain Tuhan Yesus. Amin. Dia pun tidak diakui di tempat asalnya. Orang tahu dia anak tukang kayu, kok masa dia jadi juru selamat? Amin. Dia anak tukang kayu, dan mereka tidak percaya. Secara pemikiran mereka tidak percaya. Masa Yusuf anak tukang kayu mau jadi sang juru selamat? Dia adalah anak Allah. Amin. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sang juru selamat kita. Ya. Kita terlalu percaya bahwa Tuhan itu yang selalu memberikan kita kekuatan. Apapun yang kita hadapi. Satu saat dalam pelayanan kami mulai dengan 1 jiwa pelayan kami, tetapi bapak ini, dia seorang bapak ini sudah tidak lagi berjemaat dengan kami karena terlalu banyak terpengaruh dengan lingkungan, ya, terpengaruh dengan lingkungan karena sudah 30 tahun dia tinggal di kampung Fayaul, di kampung situ sudah 30 tahun, ya, akhirnya dia sama dengan sementara daging, pesta, mabuk, caci maki, ya, dan dia tidak mampu untuk melepaskan semuanya itu. Jadi rencananya Tuhan itu dalam kehidupannya, dalam kehidupan kami seorang hamba Tuhan untuk membuka saja pelayanan lewat bapak ini. Nah, setelah sudah buka itu pelayanan, dia sudah ada. Dia bilang kalau orang mau ikut di Pentekosta itu berat, kata, setengah mati. Karena banyak DP larangan, dia bilang. Nah, akhirnya sudah jadi batu sandungan untuk orang. Akhirnya dia lama-lama sudah tidak mau lagi masuk ibadah, lama-lama sudah kami kunjungi sampai di Kobong karena orang pikir dia tinggal sendiri di Kobong, masih dalam keadaan baju lengkap keluar ibadah, orang pergi ke siang karena pikir dia cuma sendiri, orang pergi. Padahal di sana dia sementara korek kelapa, orang kira dia ada sakit. Tetapi luar biasanya Tuhan, ya, sekarang ini dia tidak lagi bersama dengan kami, tapi Tuhan pakai dia. Sampai orang mau bawa di kantor polisi untuk pengurusan itu dia, karena mereka tidak menerima. Tetapi semua itu di kampung itu cuma keluarga dari suami saya, keluarga semua, dan mereka tidak menerima. Mereka tidak mau tentang kebenaran itu diberitakan, karena orang bilang lebih baik pergi jumpa orang utama. Orang di sana belum tahu itu firman, ya. Mereka tidak mau mengajarkan tentang kebenaran, memberitakan Injil yang sesungguhnya. Mereka tidak terima, saudara. Dan satu waktu dalam pertemuan mereka, hari Minggu begini, orang sementara ibadah di laut karena Jumat itu masih dengan orang, dia tong ibadah. Kaki orang pimpin masa untuk mau lempar ke orang, memukul ke orang. Nah, karena Brun ini orang situ orang sana asli. Jadi ada yang keluarga yang ada yang pro, ada yang kontra, yang di dalam jemaatnya dorang cuma gereja sebelah. Nah, jadi dibuka pintu begini, itu salah satu dari suami saya kakak, dia sepele di pintu, belum bilang kalau memang mau lewat pintu ini untuk mau serang dorang
Jadi ada 2 orang yang membela. Jadi guru PKK 1 dengan seorang guru sekolah SMP. Mereka yang hadang itu pintu untuk mereka, masa itu dari jemaat mereka itu tidak keluar untuk dilempar batu orang di sementara ibadah. Ya, itulah prosesnya Tuhan dalam kehidupan. Dan kami manusia itu tidak akan pernah tahu, men, tidak akan pernah tahu. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan sangat memperhatikan dan Dia tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Meskipun orang kalimat begini, selamat sore Papa Ade, perang lain-lain, selamat sore Papa Ade. Secara jasmani saya anak mantu, secara jasmani saya sakit melihat apa yang mereka lakukan. Ya, sakit melihat mereka lakukan hal seperti itu. Saya kalau di sana kok terkenal kalau anak mantu itu dia tidak terlalu bagaimana, tidak terlalu apa dengan orang begitu. Yang bilang kata anak mantu itu kan orang lain, padahal sekali lebih anak bilang begitu. Begitu pelayanan di sana. Orang semua begitu. Itu dulu. Sama kembali kita mengingat tentang perjalanan Tuhan Yesus. Men, perjalanan Tuhan Yesus itu Dia ditolak, dicaci maki, dan tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Apa yang kita rasakan tidak pernah akan membalas tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Dia sampai rela naik di atas kayu salib untuk menanggung setiap kesalahan dan dosa kita. Ya, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam pelayanan yang ada. Sehingga Tuhan, manusianya sangat pribadi, Tuhan, dia tahu Tuhan dia tolong. Tuhan bilang Tuhan itu berkuasa, Tuhan bilang itu dahsyat. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tapi kenapa Tuhan tidak tolong betul orang? Saya hampir telepon sama orang tua rohani saya yang ada di Tondano. Saya berkata, saya bilang, Tante Bey, kita mau pulang karena suami yang dewasa ya, suami yang sudah tua, lebih tua jauh sekali. Perbedaan kami 14 tahun ya. Jadi saya menikah dengan suami saya itu umur 20 dan suami saya 34. Puji Tuhan, saya berkata kepada terlalu sakit ya, terlalu sakit apa ya, sementara ada besok pagi hampir siang. Itu bukan ngojek, sama di sini bapak wajang, anggapku gitar itu dia siapa? Nah, cuma putih-putih kesian kasih bang, berapa lempar kode dari luar. Itu pun cuma begitu. Aduh, mereka dengar itu suara gitar saja dia seperti melengking, habis bunyi batu dipapang ke sana saudara. Saya takut saudara, saya takut. Oh Tuhan. Dan bukan saya membanggakan kemanusiaan dari suami saya, tetapi karena mungkin dia lihat saya masih muda, masih belum berpengalaman dengan hal-hal seperti itu. Saya ambil selesai semua pulang, karena mampu. Waktu itu Tuhan buka pelayanan itu memang sama dengan kakak-kakak lain yang bilang, kakak-kakak pengerja senior yang bilang, bukan gampang kesian dia membuka pelayanan. Ternyata mau betul, tak gampang. Ya, tetapi kalau saya bisa berdiri di tempat ini, ya, saya mau berkata Ebenezer. Amin. Saya menyadari itu bukan karena kuat dan karena saya, karena saya masih manusia, saudara. Seringkali saya tidak mampu untuk menampung rasa sakit hati saya. Saya kunci pintu masuk dalam kamar, itu cuma gigi handuk atau gigi bantal supaya orang tidak dengar kita bercerita. Ya, tetapi semuanya karena Tuhan. Amin. Kita tidak akan pernah tahu kehidupan kita manusia yang ada, yang selalu berputar. Ada kalanya roda yang selalu berputar di hari-hari ini, selalu berputar. Kita tidak pernah tahu besok kita diberkati mungkin. Minta maaf kalau roda itu dia berputar. Ada kalanya dia di jalan yang rata, ada kalanya dia di aspal, tapi ada kalanya dia, maaf bicara, lintai saudara. Itu pun dia naik.
Itulah kehidupan kita. Itulah perjalanan setiap pelayanan. Tetapi kalau kita mau bertahan dengan Tuhan, ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan janjikan. Apatah lagi di hari-hari ini yang saya baca, waktunya sudah dekat. Apakah kita akan terus seperti ini? Kehidupan manusia kita ini akan terus seperti ini, dan tidak ada DP nilai tambah untuk kita maju dengan Tuhan. Amen. Itu sebabnya kehidupan kita harus menjadi saksi bagi banyak orang. Yang dahulu saya bersaksi kepada Ibu Rohani. Dulu waktu saya datang, itu sudah 3 kakak ya, yang jemaat yang kami layani. Puji Tuhan, sekarang ini sudah ada 8 kakak. Ya, luar biasa Tuhan. Ya, itu semua bukan kekuatan kamu. Ya. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, coba kita lihat di sana. Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-24. Di sana berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Waktu musim panas semua kering. Ibu gembala bilang gagal panen. Ya. Tetapi kerohanian kita itu jangan pernah kering. Amen. Melainkan tetap terus bertumbuh di situasi apapun. Ya, ketika kita mendengar Injil, ketika kita mendengar kebenaran, ketika kita mendengar firman, iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Jangan pernah kita takut akan apapun juga. Ya, jangan pernah kita takut akan apapun juga yang akan menimpa kita. Orang yang percaya itu mempunyai jaminan, baik hari ini, baik yang akan datang. Amin. Ya, apa? Berbicara tentang kekekalan itu hanya 2, saudara. Yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan itu hanya 2, yaitu apa? Surga dan neraka. Ya, nggak ada tuh mau bilang, oh di tanpa sana itu, pantai sana itu kekal. Ada? Ya. Yang menceritakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, itu yang kekekalan itu hanya 2. Jadi tinggal saudara yang akan memilih, apakah kita memilih jalan yang sempit atau kita memilih jalan yang lebar. Jalan yang lebar itu senang, nyada ada duri, nyada ada tuh yang mutakah kita sampai kaki, tak ada. Tetapi kalau jalan sempit, banyak yang akan kita hadapi. Ya, susah, sempit, lewati. Firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan kita harus memikul salib. Ya, kita harus memikul salib. Memikul salib itu bukan gampang. Persoalankah itu, tantangankah itu, pencobaankah yang datang dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kita itu menuntun kita untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Pernah saya berkata begini pada satu hamba Tuhan, saya katakan seperti ini: jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Saya berkata banyak. Ketika Allah itu menjadi lawan, ketika Allah itu bersama dengan kita, siapa yang menjadi lawan kita? Banyak, saudara. Ketika kita, kata Pastor berkata, ketika kita hidup melekat dengan Tuhan, banyak yang menjadi lawan kita. Ya, ketika kita hidup intim dengan Tuhan, banyak yang menjadi lawan kita. Ya, tetapi ayo dia mampu berkata, ketika Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Seringkali Tuhan izinkan ujian itu datang melalui prosesnya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena oh Tuhan ini ujian, oh Tuhan ini pencobaan yang datang bagi saya. Kita harus bagaimana, saudara? Kita harus seperti apa? Apakah kita akan lari di tempat yang lain, atau kita cari dukun-dukun di luar sana? Tidak. Ya, mereka itu hanya sementara. Tetapi kalau kita taruhkan segala sesuatu itu kepada Tuhan, seperti kata pujian, taruhkanlah harapku sepenuh kepada Yesus,
orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, begitulah orang yang percaya kepada umat manusia itu seperti itu. Dan yang kedua, Yesaya pasal 43. Mengapa Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan kita? Coba kita lihat Yesaya Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Kenapa Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan? Inilah yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, oleh karena engkau berharga di mataku. Tuhan bisa berkata, oleh karena Linda itu sangat berharga di mataku dan sangat mulia, kita ini sangat mengasihi kamu. Dan kita bisa berbicara dalam diri pribadi kita, ya, karena itu Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita, karena Tuhan itu anggap Tuhan ini sangat berharga, bahkan sangat mulia. Amin. Itu kata firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 4. Ya. Orang ini sangat mulia, orang ini sangat berharga. Dengan cara apa kita memberikan penghargaan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita? Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti setiap kehendak dan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, mengikuti apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Kalau Tuhan berkata jangan, jangan. Jangan Tuhan sudah bilang di gereja bilang jangan, di luar mungkin saudara. Jemaat-jemaat diberkati oleh Tuhan. Tidak kebetulan firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita semua, ya. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Amin. Ya. Kehidupan kita ini tidak akan pernah kita tahu. Manusia hari-harinya seperti kata firman Tuhan, bayang-bayang yang lewat. Hari ini tidak akan terjadi lagi besok atau minggu depan. Kan besoknya kita semua pulang, jadinya aku dapat pulang, ya tuh. Nanti kalau Tuhan izinkan pulang, aku mau dapat pulang. Amin. Itu pun kalau Kak Eca mau. Haleluya. Ya. Karena dari dalam pelayanan baru kali ini saya meninggalkan pelayanan, ya. Dari malam aku Tuhan kesian di sana. Baru kali ini saya. Tapi saya sudah katakan kepada suami saya bilang untuk kali ini memang kita mau ke jalan dulu jelajahi. Cuma untuk yang bagian sana mungkin kita tidak bisa karena ada yang pendeta sekarang dari gembala Felix Lantiri bersama dengan istri. Istrinya itu satu angkatan dengan saya sekolah kita. Jadi kirim salam buat orang di sana. Ya, semua karena Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan tidak kebetulan kalau saya bisa ada di tempat ini. Amin. Bisa membagi berkat yang ada di tempat ini. Tidak pernah kebetulan. Dan tidak pernah dalam pikiran saya. Memang saya berkata kepada Kak Eca waktu bertelepon, Kak kita malu Kak. Saya berkata seperti itu. Memang apa Anda? Kecuali ada panggil, ada datang pas apa? Ayo, Kak Eca bilang. Tetapi itulah. Orang namanya biar jahat-jahat, busuk-busuk begini tetap. Iya, tetap tolong cari kesian tolong kakak, ya, dalam pengerjaan, tetap orang mau ingat. Baru kemarin orang bercerita mungkin Kak Afal dan udah belum berceritanya dan habis-habis. Ya, kalau mengenang cerita-cerita yang dulu waktu kau sama-sama pengerjaan di Samrat ya, nah, puji Tuhan. Kalau kita saat ini sama dengan Ibu Gembala bilang kemarin, kalau orang tidak dengar-dengaran, nah akan jadi saudara. Memang dulu saya takut. Orang tiga ini paling takut dengan Kak Eca. Ketiga itu yang Ibu Gembala lain. Nah, Ibu Gembala lain ada satu lagi dan saya. Jadi kalau orang mau bilang mau pergi belanja di supermarket Golden itu tolak orang. Nggak cukup. Kata-kata tidak berani. Apalagi yang laluan satu. Emang kita lo yang pergi Kak.
dari orang keluar seperti itu. Tetapi itulah melalui didikan-didikan yang kita dapat. Setiap apa yang menjadi taburan ya, didikan yang bikin kita dengar dari kakak-kakak rohani, apalagi Kak Tony, Kak Dince, yang sekarang jadi gembala di Kria, ya. Dia paniki ya. Saya mengingat semuanya. Sama yang Ibu Gembala bilang kemarin, kata orang yang dengar jadi saudara ya. Itu mesti dengar-dengaran. Sama, tolong ikut Tuhan, Tuhan harus dengar-dengaran, amin. Harus dengar-dengaran. Ya, kehidupan kita yang tidak akan pernah kita tahu. Ya, sampai Aisyah pernah berkata, bilang ke suami, Alex masa anak muka yang palingnya. Karena kita ini kan model sama anak-anak, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, sampai dia akhir sampai dia berkata kepada suami saya, mas anak kawin berdia, karena suka berdia. Tapi itulah Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang saya itu mana tulang rusuk, orang mau bilang apa? Ya, tetapi itu butuh proses dan Tuhan sangat memproses saya dalam pelayanan yang ada. Dan saya bisa berdiri di tempat ini itu karena kuat dan gagah Tuhan. Ya, kekuatan Tuhan yang selalu mensupport saya. Roh Kudus yang selalu memampukan, menolong kehidupan saya. Ya, itulah karena orang yang sangat berharga di mata